Baik, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Di akhir pembelajaran, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Jadi kita pelajari. Yang pertama, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Masih ingatkah fungsi akar? Ya, fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan, menyerap air dan garam mineral. Mengapa akar mampu memiliki fungsi tersebut? Akar tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk. Urutan jalannya air itu dari epidermis, lalu menuju ke korteks, ke silinder pusat. Kita lanjutkan pada masih di akar. Pada bagian tertentu, sel epidermis mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Nah, ini rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan renggang. Korteks berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Endodermis ini tersusun atas satu sel lapis yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Perhatikan penampang pada akar. Sini ada zona diferensiasi. Ini zona di mana sel tanaman belum terspesialisasi. Lalu yang kedua ini zona pemanjangan atau elongasi, daerah di mana sel mengalami pemanjangan. Berikutnya zona pembelahan. Nah, ini zona pembelahan meliputi meristem apikal dan keturunannya yaitu meristem primer. Nah, di sini jaringan meristem apikal inilah jaringan yang selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Nah, di bagian ujung akar ini terdapat tudung akar yang berfungsi melindungi sel meristem saat membelah sehingga menembus tanah ya dengan mudah. Berikutnya masih pada akar. Pada endodermis terdapat pita kaliptra. Nah, ini pita kaliptra, pita kaspari. Ya. Pita kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan
Pericycle berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan phloem yang berfungsi, ya, xilem untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan phloem itu berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikutnya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Masih ingat fungsi batang, anak-anak? Nah, fungsi batang itu adalah sama halnya dengan akar untuk jalannya pengangkutan air juga, selain untuk menyokong bagian tubuh dari tanaman. Bagian akar bagian batang tersusun atas epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Nah, ini bagian terluar epidermis, korteks, jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Pada tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak diganti oleh periderm atau jaringan gabus. Korteks tersusun atas jaringan parenkim. Pada tumbuhan kentang dan kunyit, di darah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut xilem dan phloem tersusun dalam lingkaran rapat, sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkut tersusun tersebar. Nah, kita lanjut ke struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingat fungsi daun, anak-anak? Nah, fungsi daun itu antara lain sebagai tempat pengambil pengambil CO2 yang digunakan sebagai bahan baku fotosintesis, juga untuk penguapan, juga alat pernapasan tumbuhan. Kamu lihat pada permukaan daun terdapat epidermis yang berfungsi melindungi jaringan dalam tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, daun dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Ya, jadi ini lapisan lilin yang berfungsi mengurangi penguapan. Sel epidermis mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata umumnya membuka pada siang hari. Pada tanaman kaktus, stomata menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan. Lanjut, pada tumbuhan xerofit, stomata membuka pada malam hari. Tahukah kamu di mana terjadinya fotosintesis pada daun? Kamu perhatikan, ini ada jaringan palisade atau jaringan tiang, itu banyak mengandung klorofil. Jaringan bunga karang tersusun sel-sel tidak beraturan, tersusun longgar dan mengandung klorofil. Jadi ini palisade dan bunga karang merupakan jaringan mesofil, merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Jadi di sini di jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Jaringan pengangkut, ya, di daun juga terdapat jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis, ya,
dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu anak-anak materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.